Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 2 Maret 2023, saya berada di lahan bawang merah yang umurnya sudah 43 hari setelah tanam. Sedangkan di lahan satunya umurnya selisih 1 hari, yaitu 42 hari setelah tanam. Pada musim penghujan yang double ekstrim ini, kondisinya alhamdulillah masih bertahan meskipun digempur banyak penyakit akibat tiap hari hujan nyaris tanpa jeda. Selama 43 hari itu seingat saya baru 4 atau 5 hari yang tidak ada hujannya. Ini penampakan umbinya pada umur 43. Memang tidak seluruhnya ya mentol begitu. Ada saja yang masih kerucil-kerucil. Tetapi secara umum yang penting tanaman ini sehat. Saya akan membahas perihal dampak pupuk dan pola perawatan atau penyemprotan terutama fungisida di musim hujan. Mengenai dampak pemupukan, terutama unsur hara belerang atau sulfur, itu terbukti dapat membantu mempertajam aroma, mempertajam rasa, kemudian mempertajam warna. Ini kelihatan relatif sudah kemerah-merahan begitulah. Nah, saya kira ini juga pengaruh pemberian pupuk yang mengandung sulfur atau belerang. Sebetulnya di daerah kami yang hanya berjarak sekitar 30 km dari puncak Gunung Api Kelut, kebutuhan unsur hara belerang itu sudah mencukupi. Tapi ini saya tambahkan dalam pupuk dan Sitka. Untuk musim hujan sebetulnya pupuk Sitka sebaiknya dihindari dulu karena rawan terutama menimbulkan aneka penyakit lah. Itu menurut kawan-kawan tani di sini, kalau Sitka itu rawan trotol atau Alternaria pori. Tapi menurut saya trotol atau Alternaria pori terutama dipicu oleh hujan yang sangat tinggi intensitasnya, kemudian drainasenya buruk, dan pola pencegahan yang kurang maksimal. Sebagai gambaran, pemupukan ini saya lakukan 3 kali, pertama dan kedua melalui metode kocor dan terakhir melalui metode tugal. Seluruhnya sudah saya dokumentasikan dan saya upload di dalam channel ini. Anda bisa cek kembali. Sedangkan mengenai pola perawatan terutama fungisida, ini sebetulnya sudah saya bentengi tiap hari tanpa jeda mulai umur 10 hari. Karena pada umur 7 hari itu, bahkan sebelumnya sih, sejak kecil ini sudah diguyur hujan, sehingga berkali-kali saya taburkan dolomit, kadang juga kalsium, tetapi tetap saja gangguan penyakit terutama cendawan atau jamur atau
spora itu luar biasa banyak. Kalau Anda melihat video sebelumnya, saya sebutkan bahwa ini tiap hari saya semprot, Senin sampai Sabtu itu oleh kawan tani, Minggu saya sendiri. Selalu penyemprotannya fungisida yang cara kerjanya sistemik dan non sistemik, berganti-ganti rolling. Kendati demikian, ini masih terlihat ada Alternaria pori, busuk daun, namanya Anthracnosa. Anda bisa bayangkan jika ini tidak dibentengi dengan semprotan tiap hari. Dosisnya sih memang tidak sebanyak kawan-kawan. Saya hanya memakai 3 sendok masing-masing. Kontaknya 3 sendok, sistemiknya 3 sendok, per tangki 20 liter pula, tapi tiap hari. Mengapa tiap hari? Karena cara menyemprotnya, paritnya ini kan tidak dalam, jadi ringan saja kalau menyemprot tiap hari. Meskipun demikian, kalau saya sendiri ya tidak kuat, karena itu saya dibantu oleh kawan tani. Nah, ketika awal muncul tanda serangan, ini bercak ungu, itu gembur fungisida berbahan aktif tembaga Nordok 3 hari berturut-turut. Tiap tangki 20 liter itu saya gunakan 3 sendok penuh. Kemudian ada lagi tembaga lain, termasuk juga bahan-bahan aktif yang sifatnya sistemik. Tembaga tadi sebetulnya kan kontak, tapi tetap saja ada serangan. Ini bisa dibayangkan kalau nyemprotnya berselang 2 hari, 1 hari, ancamannya datang tiap hari. Kita membiarkan diri lengah dalam sehari, saya kira itu berpotensi gawat. Karena itu saya kira penyemprotan tiap hari tetap lebih ideal. Supaya tidak boros, kita siasati dengan dosis yang tidak ugal-ugalan. Kemudian spuyer atau nozzle-nya itu kita bikin selembut mungkin. Caranya adalah diganti tiap 7 hari sekali, sehingga penggunaan pestisida tidak boros. Nah, ini saya dibantu Mas Asis untuk melakukan pengerukan parit supaya air hujan lekas surut, genangannya itu lekas surut. Kita naikkan ke tepi bedengan atau gulutan. Dengan demikian sekaligus juga mengurangi terkendali. Meskipun saya tidak melakukan matun, artinya matun secara massal lah, dibantu banyak kawan begitu. Saya matunnya kalau sempat datang ke lahan, mencabut sebagian begitu, tapi secara umum ini rumputnya terkendali. Saya gunakan herbisida dosis tinggi yang juga sudah saya upload untuk di lahan lain maupun di lahan sebelumnya, terutama herbisida Gol dan Prol atau Prol. Herbisida Gol berbahan aktif oxyfluorphan yang sejauh ini paling bagus, terutama jika dibandingkan dengan Zeram bikinan Gresik. Itu butuh dosis lebih tinggi lagi dan tidak ampuh, sorry to say.
saya masih percaya Gold yang diproduksi oleh perusahaan multinasional Corteva. Sekarang pukul 9.46 dan terpantau mendung kembali. Itu artinya berpotensi hujan. Dan untuk di lahan ini relatif mudah drainasenya karena sudah saya bikinkan saluran pembuangan menggunakan pipa 3 inci sebanyak 6 lonjor atau 6 batang dan bisa relatif tuntas, sedangkan di lahan satunya tidak bisa buang air, maka saya kuras menggunakan pompa air bertenaga mesin diesel dan saya buang ke lahan tetangga yang sedang ditanami padi. Demikian kawan-kawan update saya kali ini. Kita akan melihat lagi insya Allah pada umur 45 hari setelah tanam bagaimana perkembangan umbi dan daunnya. Semoga tetap kuat bertahan sampai panen, demikian juga tanaman kawan-kawan. Saya ucapkan matur sembah nuwun, salam.